Oke, dalam pertemuan ini kita bahas hal-hal yang mendasar mengenai pemrograman Python dalam kaitannya dengan logika pemrograman. Jadi sebenarnya Python ini bukan tujuan akhir, tapi sebagai sarana untuk memahamkan mengenai logika pemrograman. Jadi mudahnya apa saja yang sudah kita bahas teorinya sebelum pertemuan ini, mulai dari computational thinking, kemudian kita belajar sequence, percabangan, perulangan, terus diagram alir, itu mau kita praktekkan dalam bentuk program seperti apa. Jadi sebenarnya tidak harus menggunakan Python, bisa juga dengan bahasa pemrograman lainnya. Pasti ada alasan kenapa kita pilih Python. Oh, melompat. Oke, yang pertama alasannya itu adalah Python merupakan bahasa pemrograman yang general purpose. Saya terjemahkan bebas sebagai untuk berbagai tujuan. Jadi tidak berfungsi spesifik. Karena ada bahasa-bahasa pemrograman tertentu yang hanya dipakai untuk tujuan tertentu. Misalnya ketika orang memasang lift untuk naik ke lantai selanjutnya, itu ya perlu diprogram itu. Itu tidak bisa menggunakan bahasa pemrograman asal, ya, kecuali sudah disesuaikan. Jadi dia specific purpose. Kemudian yang kedua, bahasa ini lebih mudah dibaca atau lebih readable dibanding dengan bahasa yang lain. Kemudian yang memudahkan lagi adalah mempunyai manajemen memori yang otomatis. Ini kaitannya dengan yang biru. Itu ada biru-biru ya, itu tidak harus Anda ketahui, tapi perlu Anda ketahui. Saya beri warna biru. Karena belum kita bahas, yaitu tipe data. Tipe data yang dipakai di Python ini dinamis. Sementara kalau dalam bahasa pemrograman yang lain, itu kebanyakan tipe datanya statis. Ada yang bingung mungkin, tipe data ini apa sih gitu kan. Tipe data ini ya tipe jenis ya. Seperti kalau Anda ngetikkan nomor HP di Excel secara langsung. 085 12345678 itu. Nanti kosongnya tertulis tidak? Tidak ya. Kenapa? Karena kosong di depan kalau itu bilangan tidak ada gunanya. Oleh karena itu jenisnya bilangan. Beda masalahnya jika sebelum kita ketikkan kosong, diberi tanda petik. Petik 08512345678. Maka nanti kosongnya tetap tertulis di Excel. Tapi beda artinya dengan yang tadi. Kalau yang baru saja dengan petik, itu nanti tidak bisa ditambah dengan nilai 1. Tambah 1 nanti akan error. Karena dianggap sebagai string. Tuh sekarang sudah bingung kan ada string. String itu apa gitu ya? Ya mudahnya string itu kata-kata atau kalimat. Itu menyangkut tipe data atau jenis data yang tidak kita dalami di sini. Karena kita masih menggunakan alur logika saja, diagram alir saja, dan di dalam diagram alir tidak ada tipe data. Singkat cerita seperti itu ya. Kalau dalam bahasa pemrograman yang lain, kita menggunakan tipe data yang statis. Misalnya satu kolom itu tipenya sudah angka, maka untuk seterusnya angka terus. Jadi satu variabel diwakili oleh kolom kalau di Excel. Jadi perlu baris tersendiri untuk mengaturnya itu. Ini sebenarnya terkait dengan manajemen memori. Jadi si program itu nanti akan menggunakan memori yang ada di RAM itu seberapa besar, seberapa banyak. Jadi kalau Python itu sudah otomatis mengaturnya. Alias si pengguna tidak repot mengaturnya, tidak perlu pesan. Jadi kalau di Python, sebuah variabel dapat diisi dengan data yang tipenya berubah-ubah. Tadi diisi angka, terus nanti diisi string, bisa. Sementara kalau dengan bahasa pemrograman yang lain, tidak bisa seperti itu. Ya, mayoritas ya, kebanyakan. Mungkin ada bahasa pemrograman selain Python yang bisa seperti itu. Ini ada untung, ada ruginya. Untungnya kalau dengan Python, kita bisa berhemat
variabel. Variabel bisa didaur ulang untuk kebutuhan apa gitu ya. Kalau memang itu hanya variabel temporary, hanya sementara untuk proses-proses tertentu, maka awalnya diisi bilangan, nanti di tengah jalan diisi kata, diisi kalimat bisa. Hemat, karena nama variabelnya hanya satu. X gitu aja ya, terus bisa menjadi apa saja. Tapi dari sisi yang lain itu kan membingungkan. Karena belum tentu nama variabelnya sesuai dengan isinya. Tapi kan boleh juga kita memberi nama temporary. Namanya temporary kan terserah mau dipakai untuk apa. Sementara kalau dalam bahasa pemrograman yang lain, setiap nilai itu harus diasosiasikan dengan satu variabel. Kalau itu untuk menyimpan nilai penjualan atau harga jual, ya nanti isinya harga jual terus. Tidak bisa terus berisi nama barang. Jadi di satu sisi kalau bahasa pemrograman yang lain itu sudah bisa menghemat RAM-nya. RAM-nya sudah dipesan dengan besar tertentu. Punya RAM 1 giga, itu kalau dengan bahasa pemrograman yang lain itu sudah ketahuan. Dia butuh RAM berapa byte atau berapa kilobyte atau berapa megabyte. Jadi ada plus minusnya ya.